Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini kami akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Jadi saya akan memperkenalkan kelompok saya, di mana saya Nirwana akan membahas mengenai pengertian sentralisasi dan desentralisasi, kemudian kelebihan dan kekurangan sentralisasi dan desentralisasi. Adapun anggota saya yang kedua yaitu Nasma akan membahas tentang faktor-faktor sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang terakhir yaitu Adinda Sri Upani akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sentralisasi dan tantangan sentralisasi dan desentralisasi. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonomi dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerah masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan mengenai desentralisasi. Kelebihan yaitu yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien. Terus yang kedua yaitu mengembangkan dan perencanaan organisasi yang lebih terintegrasi. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan resource sharing and synergy. Terus yang keempat itu mengurangkan redundancy akses dan fasilitas lain. Terus yang kelima yaitu perbaikan koordinasi. Dan yang terakhir yaitu pemusatan expertise. Adapun kekurangan dari desentralisasi, yang pertama itu memungkinkan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Terus yang kedua yaitu dimotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Terus yang ketiga yaitu penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Dan yang kelima yaitu peningkatan kompleksitas pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu perspektif luas namun kurang mendalam. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian manajemen yang otokratik yang memiliki pengawasan pusat yang kuat. Yang kedua yaitu ukuran dan tingkat kebutuhan organisasi. Nah, bila keputusan dipegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu strategi dan lingkungan organisasi. Nah, faktor ini sangat penting sekali dalam menentukan bentuk yang akan diambil dan selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang keempat yaitu penyebaran geografis desentralisasi. Nah, semakin menyebar geografis, cenderung organisasi menggunakan desentralisasi karena keputusan yang akan diambil lebih baik bila sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu tersedia peralatan pengawasan yang efektif. Bila peralatan yang tersedia berkurang, organisasi cenderung menggunakan sistem sentralisasi karena sulit untuk memonitor semua kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Trifani, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 1890031. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang saya akan jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihannya ada 6 dan kekurangannya ada 5. Kelebihan yang pertama yaitu keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan.
Yang kedua, lebih mampu merespons situasi lokal. Yang ketiga, peningkatan tingkat layanan pelanggan. Yang keempat, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Yang kelima, konsistensi dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Yang keenam, harus meningkatkan motivasi staf. Adapun kekurangannya, yang pertama, pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Yang kedua, lebih sulit untuk memastikan praktik yang konsisten dan kebijakan, atau pelanggan mungkin lebih suka konsistensi dari lokasi ke lokasi. Yang ketiga, mungkin beberapa diskotomis skala, misalnya duplikasi peran. Yang keempat, siapa yang memberikan kepemimpinan yang kuat bila diperlukan, misalnya dalam masalah krisis. Yang kelima, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat, resiko bahaya overruns. Adapun tantangan dari desentralisasi, yaitu yang pertama, dibutuhkan komitmen kuat dari daerah untuk mengembangkan standar nasional pendidikan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tantangan pertumbuhan ekonomi yang makin pesat. Kompetensi standar kelulusan akan melahirkan manusia-manusia yang unggul dari daerah-daerah lain. Komitmen yang dimaksud adalah berupa alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan mutu pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan agar standar pelayanan minimal mampu diimplementasi. Yang kedua, pelabuhan paradigma dengan daerah dari fisik ke non-fisik masih banyak diorientasikan ke pengembangan fisik daripada investasi pembangunan dalam bidang sumber daya manusia atau non-fisik. Hal ini dapat menimbulkan dampak kesenjangan sosial, terutama bagi para pendidik atau tenaga kependidikan dengan para pegawai kantoran, dan perbedaan SDM yang dimiliki oleh para peserta didik dengan pegawai-pegawai lain.